Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila arwahi jami'il awliya wa syuhada wa salihin. Khususan la rahim wa hadirullah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi thumma ila ruhi ilahi wa Umar Abdul Rahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras ملاله الهب عبد الله بن علي الحداد ملاله سيد الوالد الهب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجار وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم من الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita buka halaman 74. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusau ilaihi ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu baitin fil muslimin, sebaik-baik rumahnya seorang muslim itu baitun fihi yatimun, adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Tapi yuhsanu ilaihi, yang diperlakukan secara baik, diurusin dengan baik, diurusin dengan benar. Nah, itu rumah menjadi sebaik-baik rumah karena ada anak yatim yang diperlakukan secara baik, secara benar. Anak yatim itu seorang anak yang gak punya bapak, kehilangan bapak, bapaknya meninggal, tuh anak belum balik, dia masih kecil, belum balik itu paling cepat 9 tahun, paling lambat 15 tahun. Nah, ini anak usianya masih di bawah itu, belum balik. Bapaknya udah meninggal dunia. Nah, maka itu namanya anak yatim. Anak yatim yang ada di rumah diperlakukan secara baik, secara benar, maka itu menjadi rumah yang baik, rumah yang terbaik. Kata Nabi, adalah satu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan secara baik. Tapi kata Nabi, wa syarru baitin, dan seburuk-buruknya rumah, seburuk-buruknya rumah dan muslimina, di rumah seorang muslim itu baitun fihi yatimun, ada anak yatim di rumah tersebut, yusau ilaih, yang diperlakukan secara buruk, yang diperlakukan secara zalim, yang dianiaya, yang diambil hartanya. Nah, itu seburuk-buruk rumah. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Saya, kata Nabi,
dan orang yang merawat anak yatim, mengurusi anak yatim, peduli kepada anak yatim, fil jannah nanti berada di surga, hakada seperti ini, seperti Nabi mengisyaratkan dengan dua jari telunjuk dan jari tengah. Nah, saya dan orang-orang yang merawat anak yatim seperti ini katanya. Maknanya dekat di surga, dekat seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Saya dan orang yang merawat anak yatim di surga seperti ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekat maknanya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak yatim ini di satu sisi dia bisa bawa orang ke surga, di satu sisi dia bisa jeblosin orang ke neraka. Jadi kalau ada orang punya anak yatim di rumahnya, entah itu cucunya, entah itu ponakannya, atau mungkin dia punya panti asuhan, di rumahnya ditampung anak-anak yatim, lalu diperlakukan dengan baik, kasih makan, kasih pendidikan, diajarin agama, suruh sholat dan sebagainya, urusin benar, maka ini bakal membawa dia ke surganya Allah. Bahkan surga yang tinggi, karena bareng Nabi, saya dan orang yang ngurusin anak yatim, kata Nabi, di surga seperti ini. Artinya dekat bareng sama Nabi di surga. Tapi kalau orang itu menyia-nyiakan anak yatim, gak diurusin anak yatimnya, atau mungkin sebagian hartanya malah diambil, maka ini bisa menjebloskan orang tersebut ke dalam neraka. Dalam Quran Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah dalam Quran, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia sedang memakan api ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Jadi hati-hati juga, dia minta sumbangan buat anak yatim. Kalau memang betul itu untuk urusin anak yatim, surga dia. Tapi kalau ada yang dimakan secara zalim itu hartanya, maka dia akan masuk ke neraka karena memakan harta anak yatim secara zalim. Nabi itu orang yang sangat perhatian sama anak yatim. Dan ada kisahnya itu, ketika Idul Fitri itu ada satu anak murung menyendiri, gak main bareng teman-temannya, murung menyendiri, sedih. Lalu Nabi lihat itu anak, disamperin sama Nabi, ditanya sama Nabi. Nah, ini anak gak tahu kalau yang nanya Nabi. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu tidak bermain bersama kawan-kawanmu, terlihat menyendiri, murung? Akhirnya kata itu anak jawab, bagaimana wahai Tuhan, bagaimana saya gak sedih? Mereka kawan-kawan saya punya bapak, saya tidak punya bapak. Bapak saya mati perang bersama Nabi Muhammad. Ada yang di depannya Nabi. Bapak saya mati perang bersama Rasulullah. Mereka kawan-kawan saya baju baru, makan enak di hari raya, perut kenyang, saya lapar, saya gak punya pakaian yang layak. Nah, dengar pengakuan seperti itu, lalu Nabi katakan, maukah kamu menjadi anakku?
perhatian Nabi ke anak yatim. Maukah kamu menjadi anakku? Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menjadi saudaramu, saudara-saudarimu. Baru tahu ternyata yang ada di hadapan dia Nabi. Ada dibawa pulang sama Nabi, kasih pakaian, kasih makan. Akhirnya main girang. Main sama teman-temannya girang. Lebih girang, lebih bahagia ketimbang yang lain. Yang tadinya murung sendiri-sendiri, sekarang girangnya ngelebihin temannya. Ditanya sama temannya, kenapa kamu tadi murung sendiri, tapi sekarang kamu lebih girang dari kami, lebih senang dari kami? Kata itu anak jawab, bagaimana saya tidak gembira? Tadi saya lapar, sekarang saya kenyang. Tadi saya nggak berpakaian bagus, sekarang pakaian saya bagus. Dan sekarang bapak saya Nabi Muhammad SAW. Saya udah diangkat anak, jadi saya udah diangkat anak sama Nabi Muhammad. Malah bilang bapak saya sekarang Nabi. Bapak saya Nabi Muhammad. Kata anak-anak yang lain bilang begini, coba bapak kita pada mati, sekarang kita bakal diangkat anak sama Nabi Muhammad. Jadi di dalam Maulid Sintuduran ada Habsyi, beliau mengatakan Nabi itu orang yang bahwa Abu Syafiqur Rahim bil yatim. Nabi itu laksana bapak yang penyayang terhadap anak yatim. Bahwa Abu Syafiqul yatim, bahwa Abu Syafiqur Rahim bil yatim. Nabi itu laksana bapak yang penyayang bagi anak-anak yatim. Jadi kepeduliannya buat anak yatim Nabi itu luar biasa. Di sini Nabi jelaskan rumah yang ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik itu adalah rumah yang bagus, rumah yang baik. Yang diperlakukan anak yatim itu secara buruk, maka itu rumah yang buruk. Bahkan dalam hadis lain, ketika Nabi, ada orang ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya punya hati ini keras, bagaimana ngobatinnya? Di hatiku ada yang lembut, ada yang keras. Kalau hati keras itu dia tidak menyesal ketika tidak menyesal ketika melakukan perbuatan dosa. Tidak menyesal ketika tidak melakukan satu ibadah. Jadi biasa aja. Nggak sholat biasa aja. Berbuat maksiat biasa aja, tenang. Beda sama orang yang hatinya lembut. Kalau orang hatinya lembut, suatu saat dia berbuat satu kesalahan, nyesal. Tuh, ada penyesalan. Terlewat satu kebaikan, nyesal. Kagak bisa ngaji, biasa ngaji, kagak bisa ngaji, ada halangan, nyesal. Nah, kagak bisa ngaji lagi. Biasanya mau ngaji. Nah, itu artinya masih lembut. Tapi kalau udah nggak ada respon, nggak ada reaksi, nggak ada, nah, biasa aja. Nggak sholat biasa, nggak mau ngaji biasa, maksiat biasa. Nah, itu orang hati kan keras. Nah, ini orang ngadu ke Rasul, ya Rasulullah, hati saya keras nih, gimana ngobatinnya? Apa kata Nabi? Irhamil yatim wamsah ra'sahu wa atimhu min ta'amik yalid qalbuk wa tudrik hajatah. Dan Nabi, hatimu keras, dia mau lembut. Irhamil yatim, sayangin anak yatim. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Wa atimhu min ta'amik, beri makan dia dengan makanan yang sama dengan yang kau makan. Kau makan enak, makan daging, makan ayam, kasih sama itu. Nah, kalau kamu, kata Nabi, sudah menyayangi anak yatim, usap kepala anak yatim, memberi makan dengan makanan yang sama dengan yang kau makan, yalin qalbuk,
hatimu bakal lembut. Gak sampai di situ, wa tudrik hajatak, dan segala hajat-hajatmu akan kamu dapatkan. Jadi kalau kita punya hajat, makanya ada orang sering begitu kan, ada urusan, ada hajat, ada bisnis, gimana nih biar gua santunin anak yatim. Dan mengenai hajat kan suka begitu orang kan, ada bisnisan nih, ada urusan, biar hasil, biar bisnisnya hasil, gimana? Santunin dah anak yatim, santunin anak yatim. Memang Nabi bilang begitu. Jadi yalim qalbuk wa tudrik hajatak. Hatimu menjadi lembut dan segala apa yang kau inginkan, hajat-hajatmu akan kau dapatkan. Jadi sebagian harta kita sisihin untuk anak-anak ya yatim. Banyak orang suka bikin santunan anak yatim, itu bagus. Di majelis, di musola, di masjid, di pribadi, kumpulin uang, sedikit santunan anak yatim, fakir miskin, janda-janda, bagus. Kalau bisa jangan disebut yatim doang, santunan anak yatim. Nanti ruangnya sempit. Karena kalau disebut dikhususkan santunan anak yatim, yang kudu yang yatim. Ya, yatim itu kan kadang nyarinya susah. Di kampung ini nyarinya susah. Nah, definisinya tuh orang yang bapaknya meninggal dan masih belum balik. Kalau udah balik udah bukan yatim lagi. Makanya diperluas bahasanya, yaitu santunan fakir miskin dan anak ya yatim. Kalau fakir miskin luas tuh maknanya. Setuju ya. Orang miskin mau dia janda, mau dia nggak janda, kalau miskin dah dapat berhak. Dan kalau orang miskin ada banyak kan, tadi nyari ini ada gampangan. Suami istri lengkap, ada anak, tetap kalau dia miskin dah berhak. Karena santunannya buat fakir miskin. Miskin itu kan orang yang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, itu miskin. Nah, miskin sama fakir sebenarnya beda, lebih parah fakir, lebih susah fakir. Kalau miskin itu dia orang yang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Seumpama satu bulan dia butuh biaya hidup 1 juta, penghasilannya 900.000, kan kurang cepet. Kalau kurang berapa aja dah, pokoknya kalau kurang itu miskin. Jadi biar kata dia suami istri lengkap, ada istrinya, ada suaminya, kerja dia, sekalipun dia kerja, dia punya usaha, tapi kalau dia kurang tetap dia miskin. Dia butuh biaya hidup 1 juta, gajinya 900.000, kurang miskin, berhak terima bantuan. Kalau kita khususin doang, ayo santunan buat anak yatim, buat pusing dan nyari anak yatim. Dia kasih ke yang lain, dosa. Jadi diperluas maknanya. Santunan fakir, miskin dan anak yatim. Tapi situ ya kalau dia miskin masuk yatim, masuk janda, masuk orang lain, yang lain yang luas maknanya. Ya, jadi sekali lagi berbuat baik kepada anak yatim itu akan membawa seseorang itu ke dalam surga yang tinggi bersama Rasulullah SAW. Tapi berlaku zalim terhadap anak yatim bisa menjebloskan seseorang ke dalam neraka. Berikutnya, khairu ma khallafal insanu ba'dahu salasun. Sebaik-baik yang ditinggalkan oleh orang itu, maksudnya setelah wafatnya, setelah mati, ninggalin apa? Itu yang paling bagus, ninggalin salasun 3. Setelah kita mati, bagusnya kita udah ninggalin 3. Yang pertama, waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoain. Jadi siapin dari sekarang anak-anak kita, jadikan anak soleh dan solehah.
yang ngedoain kita ketika nanti kita mati. Jadi di sini dibilang waladun salihun yad'u lahu, seorang anak saleh yang mendoakannya. Walaupun doa dari selain anak sampai tangganya ngedoain, temannya ngedoain, saudaranya ngedoain sampai. Tapi Nabi mengkhususkan anak di sini karena yang ingat selalu sama orang tua di anak. Kalau tetangga, saudara, kawan ya lupa. Lama-lama lu tangga kita mati, tangga kita ada yang meninggal. Kita doainnya kapan? Kalau diundang tahlilan doang. Diundang tahlilan nih sehari, 2 hari, sampai 7 malam. Udah rapi, udah kita udah nggak doain lagi. Karena tidak ada hubungan, hanya tetangga, hanya kawan. Gak mungkin kita doain terus tiap malam baca Yasin, lupa. Tapi kalau anak gak bakalan lupa. Kalau anak ingat orang tua. Jadi disebut anak di sini bukan berarti doa selain anaknya sampai tetap. Tapi disebut anak karena anak ini yang selalu ingat orang tua. Kalau kita paling ya entar ketemu lagi 40 hari diundang tahlil, ketemu lagi 100 hari, ketemu lagi haul, kemudiannya lupa. Tapi kalau anak ingat terus. Nah, persiapin anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Artinya didik dengan agama, didik dengan agama. Jadi Nabi kan adibu auladakum ala salasi khisalin, didik anakmu dengan 3 hal. Dengan cinta Nabi, dengan hubbu nabiyikum, cinta kepada Nabi, cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi. Yang ketiga Quran, cinta kepada Quran. Orang kalau udah cinta sama Nabi, niscaya dia akan mengikuti akhlak, mengikuti perbuatan perilaku Nabi. Cinta sama ahlul bait, cinta sama orang saleh, dan cinta Al-Quran. Jadi ajarin anak-anak kita Al-Quran. Jadi bisa baca Quran. Ya, kalau kita meninggal ada yang ngajiin, ada yang yasin di sini, ada yang hatamin Quran. Itu kan pahalanya terus ngalir ke kita. Wa shadaqatun tajri yabluhu ajruha. Dan sebaik-baik yang ditinggalkan oleh seseorang itu adalah sedekah yang mengalir, yang sampai pahalanya kepadanya. Atau kita biasa sebut sedekah jariyah. Jariyah itu artinya ngalir, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Artinya apa? Artinya kita semasa hidup dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu dia pahalanya terus mengalir selama masih terpakai. Ada orang nyumbang karpet musola, karpet masjid. Nah, maka selama itu karpet dipakai, maka terus pahalanya ngalir ke orang yang bersedekah tadi. Walaupun yang bersedekah udah meninggal. Sedekah semen buat tembok, buat segala macam. Sedekah wakaf tanah, maka selama ini musola, itu masjid, itu majelis, itu pesantren masih dipakai, maka pahalanya terus mengalir. Makanya dikatakan orang yang bahagia itu, orang yang beruntung itu ketika adalah orang yang nafasnya sudah terhenti tapi amal-amalnya terus mengalir tak berhenti. Dia sudah mati, sudah meninggal, tapi pahalanya sedekah-sedekah yang dilakuin terus mengalir ke dia. Ahli sedekah, nyumbang ini, nyumbang itu, nyumbang itu terus. Kita kasih sarung ke orang. Itu selama sarung masih dipakai buat ibadah, buat ngaji, buat sholat, kita dapat pahalanya. Kasih mukena ke orang,
selama itu mau kena dipakai sholat, pakai ibadah, dapat pahala. Jadi terus apa aja banyak lah. Kita kasih tasbih, kita tanam pohonan, itu pahalanya ngalir juga tuh. Nabi orang yang menanam pohon itu ketika itu pohon berbuah, buahnya dibagi-bagiin orang, dia dapat pahala. Ada orang neduh di bawah pohon, dia dapat pahala. Ada burung bikin sarang di pohon tersebut, bertelur di situ, bersarang di situ, dia dapat pahala. Ada burung makan buahnya, ada kelelawar makan buahnya, dia dapat pahala. Jadi Islam ini luar biasa. Kalau orang mau berbuat baik, itu pahalanya makna ibadah itu, kebaikan itu maknanya luas. Jangan kita persempit dengan sholat doang, baca Quran, enggak, luas. Ente nanam pohon aja, pahalanya ngalir terus. Ada burung bersarang di situ dapat pahala, ada orang neduh dapat pahala, ada burung makan dari buahnya dapat pahala. Ngalir. Itu orang yang beruntung, itu orang yang nafasnya sudah berhenti tapi pahalanya tidak berhenti, terus mengalir. Makanya kita disuruh sedekah jariyah, bersedekah yang pahalanya itu bisa terus mengalir. Ente biayain air buat musola, buat masjid, kan ada biaya itu buat iniin air tuh, ngeluarin air, pantek dibor gitu. Ada biayain beliin mesinnya, biar dibayar tukang sampai itu air keluar. Tiap hari dipakai wudhu sama orang di musola, di masjid, itu pahalanya tenang. Beruntung orang-orang yang banyak sedekah jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bihi min ba'dih, dan ilmu yang dia manfaatkan setelahnya, setelah kematiannya dimanfaatin sama orang alim, ngajarin orang, ngajarin baca Quran, itu guru-guru TPA tuh, pahalanya ngajar. Anak kecil diajarin sama dia. Dari gak kenal huruf, alif baka, abaka, terus dia jadi sampai bisa ngaji. Muridnya puluhan, ratusan, kalau TPA banyak tuh. Banyak ramai kalau TPA. Ntar generasi demi generasi, ini udah bisa ngaji gede, berarti ganti lagi yang kecil lagi, terus generasi demi generasi berganti. Ratusan orang, ribuan orang diajarin baca Quran. Ini guru suatu saat meninggal dunia. Murid-muridnya ini ratusan ribuan orang di rumahnya lagi ngaji, baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak, baca Quran. Pahalanya ngalir ke guru, terus ngalir ke gurunya. Ulama-ulama kita tuh ngajarin, nanti diajarin fikih, diajarin wudu, diajarin sholat, diajarin mandi janabah, diajarin sedekah, diajarin baca Quran, diajarin kebaikan-kebaikan yang lain. Sampai rumah ente dapat, ente amalin. Oh, ini tadi pengajian suruh ini amalin. Oh, suruh berbuat baik kepada yatim, amalin. Itu yang ngajarin gurunya dapat pahalanya terus ngalir. Para ulama ngarang kitab, Imam Ghazali ngarang kitab, Imam Nawawi ngarang kitab, Imam Syafi'i ngarang kitab, Habib Abdullah Al-Haddad ngarang kitab. Beliau udah meninggal, ulama-ulama kita ratusan tahun yang lalu udah meninggal. Kitabnya masih dibaca, masih dikaji di pesantren, masih dikaji di majelis-majelis ilmu, masih dibaca. Itu manfaatnya, pahalanya terus mengalir. Jadi anak jadi orang alim tuh, pahalanya ngalir terus. Ngajarin orang amalin tidak dapat. Ngajarin ilmu ke orang lain, diamalin, dikerjain, dia ngalir, pahalanya dapat dia, tanpa mengurangi orang yang berbuat tadi.
Makanya jadi orang alim itu enak. Didoain, dimohonkan ampun sama binatang-binatang. Di binatang-binatang, ikan-ikan di laut itu mintain ampun buat orang alim. Bahkan dalam hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni 40 dosa orang alim sebelum 1 dosa orang awam. Jadi kita ini orang awam bikin dosa 1, orang alim bikin dosa 40. Taubat bareng taubat. Yang dapat ampunan siapa dulu? Orang alim. 40 dosa orang alim udah diampuni, 1 dosa orang awam belum. Jadi kita kalah aja udah orang alim. Ya. Belum lagi naumul alim khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang alim lebih baik ketimbang ibadahnya orang bodoh. Orang alim tidur, kita ibadah. Bagusan dia masih bagusan dia. Kita ibadah lagi salat, dia lagi tidur. Bagusan dia. Kenapa? Tidurnya pakai ilmu. Tidurnya pakai ilmu, pakai adab, pakai sunnah. Kita ibadah banyak salahnya, nggak tahu ilmunya. Ibadah kita banyak salah karena ilmu kita kurang. Mereka tidur dengan ilmu, bagusan dia. Makanya kita disuruh menghormati guru-guru kita, menghormati para ulama kita. Karena memang mereka itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan orang alim karena sungguhnya mereka di sisi Allah itu orang-orang yang mulia. Jadi 3 tuh. 3 yang terbaik yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggalnya, jadi waladun soleh, anak yang bakti, anak yang baik, anak yang soleh, yad'ulahu, yang mendoakannya, wasodaqatun tajri yablughu ajuha, sedekah yang mengalir, yang sampai terus kepada orang yang bersedekah tadi. Ketiga, wa ilmun intafa'u bihi min ba'di, ilmu yang dia manfaatkan. Nah, itu ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain setelah dia meninggal, diajarin orang, lalu dimanfaatkan, diamalkan, maka dia mendapatkan pahala terus. Nah, itu sebaik-baik yang ditinggalkan. Jadi bukan harta yang sebaik-baik ditinggalin. Bahkan harta itu bisa jadi fitnah. Berapa banyak orang tuanya meninggal berebutan warisan, jadi bermusuhan, jadi ribut saudara atau saudara. Kenapa? Gara-gara warisan. Makanya warisan itu perlu dibagi secara benar, secara agama. Kalau tidak ada warisan, orang tua udah gak ada, langsung buru-buru datang ke rumah orang yang paham tentang faraid, ilmu waris, tanya, ada warisan, baginya bagaimana? Kalau udah selesai bagi langsung, biar tidak timbul permusuhan, perpecahan. Nah, fitnah itu warisan. Orang ribut gara-gara warisan. Dan Nabi tidak mewariskan harta. Nabi itu tidak mewariskan harta. Nabi yang mewariskan ilmu. Jadi ilmu yang diwarisi Nabi, harta enggak ada Nabi. Yang diwarisi harta, yang diwarisi Nabi ilmu. Makanya ulama itu disebut warasah. Ada ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Kenapa? Karena mereka yang mengambil warisan Nabi. Mereka yang mengambil ilmu-ilmu Nabi, mengambil warisan dari Nabi. Nabi ninggalin ilmu, diambil sama ulama. Makanya disebut ahli waris. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Yang mereka yang mengambil warisan Nabi, yaitu ilmu. Jadi bukan harta. Sampai sini. Ada pertanyaan? Pertanyaan
Pada zaman modern, jauhnya jarak perjalanan dapat ditempuh dalam waktu singkat. Jarak ribuan kilometer dapat ditempuh dalam waktu 1 atau 2 jam. Apakah perjalanan seperti itu masih lebih afdal sholat jamak qashar atau sholat seperti pada waktunya masing-masing? Jadi masalah yang kita bahas kemarin ya, masalah jamak, jamak qashar. Memang zaman sekarang ini karena kemajuan teknologi, ada mobil, ada kereta, ada pesawat, sehingga jarak yang jauh bisa ditempuh dalam waktu singkat. Apa bisa masih lebih afdal masih jamak qashar sholat walaupun hanya 1 jam 2 jam. Jakarta Surabaya, Jakarta Bali 1 jam 2 jam tak sampai. Jadi untuk sholat jamak qashar itu yang jadi patokan, yang jadi tolak ukur itu jaraknya, bukan waktu. Jadi selama jarak tersebut sudah memenuhi untuk jamak qashar, yaitu 90 km kurang lebih, maka sudah boleh jamak dan qashar, walaupun waktunya ditempuh singkat karena menggunakan pesawat, kereta dan lain-lain. Jadi sekali lagi ukurannya jarak. Jakarta Surabaya ratusan kilo, tapi pesawat cuma sejam 2 jam sampai. Tetap boleh. Udah afdal jamak qashar. Kenapa? Jarak ukurannya jarak, bukan waktu. Jadi jelas ya, ukurannya apa? Jarak 90 km, maka sudah boleh jamak qashar. Jadi bukan waktunya, waktu maka masalah. Nah, memang sekarang lebih cepat. Jadi tetap selama jaraknya sudah memenuhi, boleh jamak, boleh qashar. Berikutnya, bila kita pulang dari Jogja akan kembali ke Jakarta, ketika masuk waktu zuhur di Jogja, kita sholat zuhur dijamak dengan asar, jamak takdim ya. Zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, jamak takdim. Jam 1 pesawat berangkat dari Jogja menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum masuk waktu asar, kita sudah sampai di rumah. Apakah kita perlu sholat asar lagi, atau sudah cukup asar yang dijamak dengan zuhur di Jogja tadi? Jadi ada orang sholat jamak takdim di Jogja, zuhur sama asar. Pulang naik pesawat, belum asar udah nyampe rumah. Kira-kira dikodol lagi nggak tuh sholat asar? Begitu pertanyaannya. Apa cukup sholat yang sudah dijamak tadi? Jadi cukup boleh sholat yang tadi dijamak, karena udah sah itu. Itu ada sholat jamak takdimnya sudah sah, zuhur dengan asarnya sudah sah. Kenapa? Karena masih di perjalanan, masih musafir. Ketika masih musafir nanti udah jamak takdim, zuhur sama asar. Begitu sampai rumah belum asar, belum waktu asar. Nah itu tidak perlu sholat asar lagi karena sudah dijamak tadi di awal. Jadi udah mencukupi karena sudah sah itu. Sholat jamak takdimnya sudah sah, jadi tidak perlu diulang asarnya ya. Berikutnya, seorang pasien mengalami operasi sebelum masuk waktu asar dan diperkirakan selesai sesudah masuk waktu isya. Bolehkah pasien tersebut sholat zuhur dan asar di jamak takdim dan sholat maghrib dan isya di jamak takhir? Bagaimana juga dengan dokternya dan tenaga medis yang melaksanakan tugas operasi pasien? Bolehkah menjamak takdim dan menjamak takhir sholat-sholat tersebut seperti pasien? Ya, jadi pasien sama dokter lagi operasi, apa boleh sholat di jamak? Boleh, karena darurat. Kalau kan ada operasi itu yang lama waktunya, 6 jam, 7 jam, kan nggak mungkin lagi ngoperasi terus dibedah-bedah nih, ajar gitu, dan asar berhenti dulu kita sholat. Lewat nih pasien, ini menyangkut nyawa orang.
Kalau ditunda bisa Mati. mati. Nah, darurat tuh. Nah pas dokternya aja nggak bisa tinggal, apalagi pasien udah dibedah berhenti dulu sholat gitu. Mereka nggak bisa. Nah itu masuk darurat tuh. Nah, jadi boleh dijamak. Jadi kalau kira-kira mau operasi, oh ini bakal lewat ini asarnya, udah langsung tarik ke jamak. Jadi zuhur dan asar dikerjain di waktu zuhur. Jadi ntar operasi selesai udah tidak kita udah sholat jamak duluan atau di jamak takhir itu boleh. Tapi jamak saja bukan qashar ya. Cukup di jamak digabung. Rakaatnya tetap sama dengan rakaat biasa. Karena kalau qashar itu buat pergi, buat musafir. Nah ini kan bukan musafir, ini di tempat, cuman karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk sholat lagi dioperasi atau dokter yang lagi mengoperasi pasien itu nggak bisa ditinggal, kalau ditinggal bisa meninggal pasiennya. Nah ini darurat maka boleh dijamak sholatnya tanpa dikosor. Jadi dijamak saja bukan dikosor. Berikutnya apa hukumnya menghadiri undangan resepsi pernikahan dari teman yang di-share di grup WA? Yang di-share di grup WA. Ada aja nih. Ya sekarang kebanyakan begitu. Apakah wajib atau sunnah atau apa? Kata ulama, undangan itu wajib kita datangin, ya kan? Hadis-hadis banyak tuh. Kalau diundang seseorang kita wajib datang. Salah satu yang wajib kita hadiri adalah undangan resepsi pernikahan. Tapi ulama bilang undangan yang wajib kita datangi itu undangan yang bersifat khusus. Undangan yang bersifat khusus, bukan bersifat umum. Kalau ini kan umum, satu grup banyak orang gitu, itu bersifat umum. Jadi itu tidak wajib kita hadiri. Kalau yang bersifat umum tidak wajib kita hadir. Atau diumumin di masjid, datang ya besok ada yang mau ngawinin anak, satu masjid diundang semua, itu bersifat umum. Itu tidak wajib untuk dihadiri. Yang wajib dihadiri itu ada undangan yang bersifat khusus, baik itu dengan undangan menulis nama kita atau dengan ucapan. Ditelepon kita langsung atau di bahasa sekarang apa yang japri, ya di japri, jadi jalur pribadi, jadi WA secara pribadi. Nah itu baru undangan khusus namanya. Tapi kalau undangan umum maka tidak wajib. Tapi undangan khusus wajib kita datang selama tidak ada uzur dan selama tidak ada kemaksiatan di resepsi pernikahan tersebut. Tapi kalau ada kemaksiatan maka tidak wajib kita datang. Jadi bikin resepsi ada maksiatnya di situ, ada maksiat lah, ada kemaksiatan, maka kita tidak wajib untuk hadir. Jadi sekali lagi yang bersifat khusus, kalau ini umum maka tidak wajib. Yang bersifat khusus wajib. Berikutnya membuang air kecil dengan tuntas bagi penderita hipertrofi prostat, nama penyakitnya. Itu agak menyulitkan ketika buang air kecil. Jongkok ketika dia bangun untuk berdiri masih terasa menetes. Nanti sholat ruku netes lagi. Bagaimana solusinya supaya sholatnya tetap sah? Ya, jadi ini namanya bahasa kampungnya deser. Ya, bahasa kampungnya deser, atau bahasa kitabnya sarisul baul. Sarisul baul itu orang yang terkena penyakit kencing mulu. Bukan kencing kayak kita banyak, tapi dia netes. Hanya netes saja, netes. Iya. Ntar netes lagi. Jadi mungkin ada saraf-sarafnya yang udah rusak, udah dol. Jadi nggak bisa nahan, ntar netes lagi begitu terus, begitu sering begitu. Itu geser atau salisul baul. Nah untuk orang-orang seperti itu memang agak repot, ya. Caranya bagaimana? Caranya satu, dia harus cebok
atau istinja, bersihin, lalu ditutup. Dan itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ya, ingat tuh, setelah masuk waktu sholat. Jadi begitu azan zuhur azan, langsung tuh dia kamar mandi, dia istinja, dicebok, dibersihin najisnya, lalu ditutup. Kalau perempuan pakai pembalut, kalau laki pakai apalah, pokoknya harus ditutup. Tujuannya supaya najisnya tidak menyebar, hanya menetap di situ saja. Nah, setelah istinja, cebok, ditutup, lalu wudhu langsung sholat. Nah, itu caranya seperti itu. Bagaimana entar lagi sholat netes, dimaaf udah, dimaaf karena udah kondisinya sudah seperti itu. Tapi yang penting caranya benar tadi. Satu, setelah masuk waktu sholat. Jangan sebelum sholat. Aja jam 12, jam 11 itu udah cebok, udah bersihin, wudhu, ya netes lagi gitu urusannya, belum zuhur juga. Nah begitu dia sholat udah nggak boleh karena ada najis. Jadi satu, wudhu setelah masuk waktu sholat. Yang kedua seperti itu, dia istinja, lalu dia tutup itu, lalu berwudhu, lalu sholat. Nah ntar kalau mau sholat lagi dia kudu ganti tuh. Penutupnya kudu diganti. Begitu lagi ngulang lagi kayak tadi, masuk asar, ajar asar, begitu lagi nyebok lagi, tutup lagi wudhu, lalu sholat. Jadi begitu. Jadi langsung sholat, nggak boleh ditunda. Jangan habis istinja, tutup, cebok, makan dulu, ngopi dulu, ngerokok sebatang, udah netes baru. Nah itu udah nggak bisa. Jadi langsung begitu wudhu langsung sholat. Kebanyakan mereka yang penyakit itu pada bawa kantong kencing itu plastik, bengkak gitu, bawa kantong kencing. Iya. Pada sholat begitu banyak. Ya darurat itu udah, karena emang kondisinya sudah seperti itu. Kalau darurat memang udah dimaaf. Kayak tadi, seandainya dia lagi sholat keluar pun, netes pun itu sudah dimaaf. Kondisinya seperti itu. Jadi memang harus banyak-banyak sabar. Ya, kalau penyakit seperti itu, dan ya pahalanya ya bisa diraih orang sakit itu dengan sabar. Kalau orang sehat bisa meraih pahala dengan memperbanyak ibadah. Kalau orang sakit nggak bisa memperbanyak ibadah, itu dengan memperbanyak sabar. Jadi solusinya seperti itu. Jadi begitu masuk waktu sholat, dia istinja, dia bersihkan, dia tutup, dia wudhu, langsung sholat. Seandainya di dalam sholat dia masih netes juga, maka dimaaf, tetap sah sholatnya. Berikutnya seorang yang sedang isolasi mandiri karena positif COVID sehingga tidak sholat Jumat. Untuk sholat zuhur, apakah harus menunggu jamaah selesai sholat Jumat? Apakah harus menunggu jamaah selesai sholat Jumat? Buat orang yang ada berbagai macam ya. Buat perempuan, satu untuk perempuan. Untuk perempuan yang tidak wajib Jumat, maka tidak perlu menunggu orang selesai sholat Jumat. Artinya begitu azan sudah boleh sholat zuhur. Kenapa? Karena perempuan tidak wajib Jumat. Jadi habis azan langsung boleh sholat. Karena syarat sholat itu masuk waktu. Begitu masuk sudah waktunya, maka diperbolehkan sholat zuhur untuk perempuan. Begitu juga laki-laki yang sakit seperti ini, kan udah isolasi harus seminggu dan sebagainya, udah nggak mungkin dia sholat Jumat, maka nggak perlu nunggu orang pulang Jumat. Tapi begitu azan boleh sholat zuhur. Nah ada yang harus nunggu, situasi seperti orang yang sakit tapi masih ada harapan sembuh sebelum Jumat selesai. Contoh, ada orang pusing kepalanya, sakit kepalanya, tapi dia punya ancang-ancang, punya perkiraan. Ini biasanya saya kalau habis minum obat 15 menit sembuh, 15 menit sembuh, punya ancang-ancang seperti itu.
Nah, berarti dia harus nunggu dulu tuh. Nunggu sampai Jumatan selesai. Karena masih ada harapan dia bisa Jumat gitu. Begitu dia minum obat, ditungguin sama dia 15 menit sembuh. Jumat kan belum mati. Dia wajib sholat Jumat. Jadi nunggunya buat ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk sholat Jumat begitu. Karena dia punya perkiraan biasanya kalau minum obat 15 menit Allah kasih sembuh. Nah, ditungguin dulu tuh, jangan langsung sholat tungguin. Nah, begitu benar sekitar 15 menit sembuh, orang masih belum selesai sholat, belum mulai sholat Jumat, maka dia bersegera untuk sholat Jumat. Tapi kalau kira-kira nggak ada ancar-ancar seperti itu, nggak tahu sembuhnya kapan, bahkan dia perkirakan 5 sore baru sembuh, kalau Jumat sudah rapi, nah, maka tidak perlu menunggu sholat Jumat selesai. Artinya begitu masuk waktu Jumat, masuk waktu zuhur, dia sudah bisa boleh sholat zuhur. Terakhir, pertanyaan kemarin di handphone ya. Pertanyaan terakhir, apa hukumnya jual beli tanah untuk pemakaman? Sekarang banyak yang bisnis menyediakan lahan pemakaman karena susahnya tanah pemakaman. Maka pemakak dijual lah kapling dengan harga yang jutaan sampai ratusan juta. Memang akhir-akhir ini kan memang ada di negeri kita ini ada pemakaman yang mewah ya. Tidak perlu kita sebut lah namanya, ada beberapa pemakaman yang mewah yang harganya itu bisa sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, ulama ini beragam menyikapi itu beragam. Ada yang mengatakan ya sah-sah saja, karena memang tanah itu juga tanah dia, bukan tanah wakaf. Itu kan jalur bisnis itu. Dia punya tanah pribadi, dia bikin seperti itu. Lalu dia jual dengan harga yang nanti mau. Kalau ada yang mau beli ya silahkan, sesuai dengan kesepakatan. Ada yang mengatakan kata ulama ya sah-sah saja, karena itu harta tanah dia dijual dengan harga dia, dan yang beli pun mau. Jual beli itu kan harus tawatin, sama-sama mau, sama-sama ridho. Tapi ada juga ulama yang melarang dengan alasan ini satu sifat takdir, mubazir. Masa buat makam aja ratusan juta, kan mubazir. Kan itu harta bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih penting yang lain. Kan masih banyak juga orang-orang miskin di sekitar kita yang lebih membutuhkan harta tersebut ketimbang hanya untuk dibuat pemakaman. Kalau pemakaman sampai ratusan juta jatuhnya mubazir. Masa satu lubang bisa 100 juta, 200 juta. Kan lebih baik kita pilih kuburan biasa kan. Kuburan biasa 10 juta. Kita punya duit, kita bicara punya duit. Kalau nggak punya duit nggak usah dibahas. Kita bicara punya duit, kita punya duit 100 juta. Saudara ada yang meninggal, ketimbang buat ngubur satu pemakaman 100 juta, kan ini di pemakaman biasa 10 juta, masih sisa berapa? 90 juta. Nanti bisa sedekahin. Sedekahin ke musola, sedekahin ke masjid, sedekahin ke fakir miskin, pahalanya buat yang meninggal. Itu kan lebih manfaat. Jadi ulama yang melarang, tidak membolehkan, alasannya seperti itu. Ini satu sifat takzir, mubazir, menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang kurang penting. Jadi bisa dimanfaatkan seharusnya harta itu untuk sesuatu hal yang lebih penting. Terus sisanya banyak kan bisa buat ngaji kubur, bisa buat tahlilan, bisa buat santunin anak yatim, bagi miskin, musola, masjid dan lain-lain yang pahalanya kita alirkan, hadiahkan kepada si mayit. Kubur itu kan hanya formalitas doang dibuat. Dalamnya mah tergantung amal. Mau ente kuburan ente 2 miliar sekalipun,
Kalau amalnya buruk tetap juga disiksa di dalam. Benar nggak? Tapi kuburan kita adanya di pojokan, pinggir kali, 2 juta doang. Tapi amalnya bagus, ibadahnya bagus, masa hidup dia nikmat di dalam. Jadi itu hanya formalitas. Yang penting itu amal yang menentukan. Mau 2 miliar kalau amalnya nggak benar ya disiksa. Mau 1 juta tuh kuburan, amalnya baik dapat nikmat. Jadi jawabannya terserah ente yang mau ambil amal, mau yang boleh-boleh aja ya silakan, nanti mau yang melarang silakan. Jadi beragam pendapat ya. Jadi terserah ambil yang mana. Mau pakai yang membolehkan ya boleh-boleh aja. Mau ulama yang melarang pun ada alasan. Jadi Allah a'lam. Sampai sini.